Halo, selamat siang. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Justin Sila dalam program Mbak Omong iNews Kupang. Pemirsa, perayaan Hari Natal dan menjelang Tahun Baru seperti saat ini tentunya mengakibatkan peredaran pangan cenderung meningkat. Nah, situasi ini seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan pangan yang tidak aman atau tidak sehat untuk dikonsumsi, seperti pangan tanpa izin edar, pangan kadaluarsa, serta pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini tentu saja sangat rentan terjadi. Seperti apa intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan oleh Balai POM untuk obat dan makanan aman selama Hari Raya dan menjelang Tahun Baru 2020. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya di Studio iNews Kupang, di Studio iNews Kupang bersama Bapak Sam Lapik selaku Kepala Balai POM di Kupang dan Bapak Yosep Nahaklaus selaku Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Balai POM Kupang serta Ibu Frama Eleviana Polo selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Saya langsung saja nih di segmen pertama saya langsung ke Bapak Sam dulu. Bapak, kita tahu bahwa tugas dan fungsi pokok Balai POM itu salah satunya adalah melakukan pengawasan. Nah, pada bulan Desember ini tentunya Balai POM harus melakukan pengawasan menjelang Hari Raya. Apa latar belakang program ini dilakukan, Pak? Baik, selamat siang pemirsa iNews di mana saja berada. Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Karena itu, Balai POM di Kupang secara rutin dan terus-menerus melakukan pengawasan ke sarana-sarana produksi, sarana distribusi, dan juga ke retail-retail. Nah, dalam menjelang Natal dan Tahun Baru, karena ini momen-momen di mana sebagai budaya kita ya untuk merayakan hari-hari besar keagamaan dan juga menjelang Natal dan Tahun Baru, umumnya masyarakat meningkat akan konsumsi pangan dan karena itu kita melakukan pengawasan secara intensif. Itu dasarnya. Baik, terus mengapa keamanan menjelang Hari Raya itu harus lebih diperhatikan, Bapak? Ya, karena menjelang hari-hari besar keagamaan dan Natal dan Tahun Baru itu biasanya demand untuk pangan itu meningkat. Dan itu juga diikuti oleh supply yang meningkat. Banyak masyarakat yang melakukan produksi atau membuat pangan untuk dijual. Kemudian distributor-distributor juga banyak mendatangkan pangan-pangan untuk kita konsumsi. Nah, di sini bisa terjadi rawan terkait dengan keamanan pangan. Dan karena itu kita secara intensif ada di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksinya, terhadap produknya sendiri dan juga terhadap sarana-sarana distribusi. Kalau bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Kupang sendiri menjelang tahun Natal kemarin dan menjelang Tahun Baru 2021 nanti apa, Pak? Pertama, kita melakukan pengawasan secara langsung. Jadi kita melakukan audit ke sarana produksi, kemudian kita melakukan pengawasan secara langsung di sarana retail, distribusi, ke toko, ke kios, ya. Dan yang paling penting juga kita memberikan surat sebagai himbauan kepada pelaku usaha, baik produsen atau distributornya untuk tidak mendistribusikan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selain itu kita melakukan pengawasan secara langsung untuk produknya. Jadi kita melakukan sampling untuk produk-produk pangan yang beredar di lingkungan kita. Misalnya saat ini banyak pangan-pangan khususnya kue
yang beredar di di pinggir-pinggir jalan, itu kita melakukan pengawasan secara langsung dengan melakukan sampling, dan kita melakukan pengujian di tempat untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selain itu ya, apa yang kita lakukan saat ini salah satunya adalah pengawasan pangan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi sehingga masyarakat lebih cerdas, masyarakat tahu ketika akan mengkonsumsi suatu produk, mereka memahami apa hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, ya saya ke Bapak Yosep dulu, Bapak. Menjelang perayaan Natal kemarin dan juga menjelang Tahun Baru, tentunya konsumsi masyarakat memang relatif meningkat, Bapak ya. Nah, apa hal penting yang harus diperhatikan oleh konsumen di momen-momen seperti ini? Baik, tadi sudah disampaikan bahwa ada upaya intensifikasi yang kita lakukan, pengawasan ke sarana produksi, sarana distribusi, pengawasan dengan sampling dan pengujian. Tapi ada hal yang juga menurut kita sangat penting adalah edukasi kepada konsumen. Nah, karena pengawasan oleh konsumen ini memegang peranan penting sebenarnya. Kalau konsumennya sudah cerdas, sudah memiliki pengetahuan yang memadai untuk memilih, membedakan produk yang aman dan tidak aman, maka itu sebenarnya sudah sangat membantu pengawasan secara keseluruhan. Karena itu kita upaya sosialisasi atau edukasi seperti ini sangat gencar, mulai dari akhir November sampai dengan saat ini masih tetap kita lakukan dalam rangka memberi himbauan atau memberi informasi kepada publik, kepada masyarakat untuk menaruh perhatian lebih terutama di momen hari raya, karena ada peningkatan supply, karena ada peningkatan demand oleh masyarakat. Apa yang harus diperhatikan khusus untuk pangan kemasan, ya, pangan yang dikemas dan ada label, ada satu panduan yang dikembangkan atau yang disampaikan oleh Badan POM yang kita sebut dengan istilah cek klik, ya. Cek kemasan, sebenarnya itu adalah akronim dari klik itu kemasan, L itu label, I itu izin edar, K itu kadaluarsa. Nah, manakala Bapak Ibu mau merayakan atau menyongsong tahun baru nanti, mau menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk yang dalam bentuk kemasan, jangan lupa untuk melakukan cek kemasan. Pastikan produk itu kemasannya masih baik, ya, tidak berkarat, tidak kembung, tidak sobek. Karena apa? Kemasan yang baik itu akan mampu melindungi isi dari kerusakan. Jadi kalau kemasannya sudah tidak baik, maka tidak ada jaminan terhadap keamanan atau mutu dari isi yang ada di dalam. Maka penting sekali, jangan dianggap sepele soal kemasan. Kemudian pastikan produk itu labelnya lengkap, labelnya ada, ya. Label yang lengkap itu terdiri dari paling tidak ada 7 informasi di dalam label. Nama dari produk itu, kemudian nama mereknya, komposisi itu juga penting, ya. Kita harus membiasakan, saya kira tidak hanya pada hari raya saja, tetapi pada hari-hari biasa juga, pada saat kita mau mengkonsumsi atau membeli produk yang dikemas dan ada labelnya, kita biasakan membaca komposisi, karena komposisi itu sebenarnya gambaran bahan apa yang dipakai untuk produk itu, dan bahan itu tentu ada hubungannya dengan gizi dan kesehatan kita sebenarnya. Ya. Betul. Ya, jadi penting untuk selalu membaca komposisi untuk memastikan terbuat dari bahan apa. Kadang-kadang ada bahan yang memang tidak boleh kita konsumsi karena alasan kesehatan. Nah, itu kita bisa tahu dari kebiasaan kita membaca komposisi. Betul. Itu yang perlu kita tingkatkan di masyarakat ini, Bapak. Ya, saya kira ini terus-menerus kita ingatkan, dan saya kira kita himbau untuk kita jadikan kebiasaan lah membaca label. Baik. Kemudian informasi apalagi yang ada di label seperti berat bersih atau isi bersih, ini juga harus kita biasakan untuk mengecek label itu harusnya ada mencantumkan isi bersih atau berat bersih, nama produsennya, ya, siapa produsen yang memproduksi produk itu. Dari situ kita bisa tahu ini produk buatan Kupang, nah, masyarakat atau produk yang
kita impor dari luar atau mungkin produk dari pulau lain atau dari provinsi lain, itu bisa kita tahu dari siapa dengan melihat nama produsen dari yang labelnya itu. di label. Baik, kita tahan dulu, masih ada penjelasan soal izin edar dan kadaluarsa. Kita kembali lagi saat lagi, dan pemirsa jangan mana-mana, saat lagi kami akan kembali, tetaplah di Baomong iNews Kupang. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan obrolan kita, dan saya langsung kembali ke Bapak Yose. Bapak, lanjutkan kembali apa hal penting yang harus diperhatikan oleh konsumen di momen-momen seperti ini menjelang Hari Natal kemarin dan menjelang Tahun Baru 2021, Bapak. Ya, tadi saya sampaikan tentang panduan atau pedoman yang kita gunakan atau konsumen masyarakat gunakan yang namanya ceklik. Kemasan, label tadi sudah saya sampaikan. Betul. Perhatikan atau baca label. Nah, di dalam label itu ada dua informasi yang penting yang juga jadi akronim dari ceklik tadi. Apa itu? Izin edar. Pastikan produk pangan yang mau kita beli atau yang mau kita gunakan itu memiliki izin edar. Izin edar itu sebenarnya apa? Izin edar itu sebenarnya ada nomor yang terdiri dari ada huruf dan angka. Nah, ini menggambarkan bahwa produk itu sudah diberi izin oleh otoritasnya. Nah, pada saat mau memberi izin, berarti otoritas sudah mempunyai keyakinan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Maka sebenarnya penting sekali kalau kita perlu mengecek izin edar, karena izin edar itu sebenarnya jaminan mutu dan keamanan dari produk. Jadi kata bahasa gaulnya kan lebih baik yang pasti-pasti aja kan, begitu, betul, yang mutu dan keamanannya bagus. Dari apa bisa kita pastikan mutu dan keamanan? Dari adanya izin edar. Pastikan izin edar di produk itu ada 3 sebenarnya. Kalau produk itu biasanya yang medium risk, risikonya menengah sampai risikonya tinggi, itu izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia. Di label itu ada tertulis di situ BPOM RI. Nanti kalau produk itu dalam negeri ada MD. MD itu singkatan dari makanan dalam negeri. Baik. Kemudian diikuti 12 angka di belakang. Kemudian kalau makanan itu impor dari luar negeri, ada di label tertulis BPOM RI ML, makanan luar negeri. Kemudian ada 12 angka di belakang. Cek itu, pastikan produk itu ada. Nah, terutama menjelang hari raya ini tadi sudah disampaikan Pak Kepala Balai, ada home industri yang atau produk-produk pangan yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, pastikan juga ya, kita sarankan sih sebenarnya adalah lebih aman kita pilih yang ada nomor izin edarnya. Nah, untuk produk home industry atau industri-industri rumah tangga itu nomor izin edarnya kita bisa lihat di labelnya ada tulisan PIRT, pangan industri rumah tangga, kemudian ada 15 angka. Nah, ini sebenarnya gambaran tentang mutu dan keamanan. Nah, terkait dengan itu tadi ada juga saat ini mungkin masyarakat melihat bahwa ada produk-produk buatan industri ibu-ibu rumah tangga yang belum ada izin edarnya. Betul. Itu kita antisipasi dengan tadi itu melakukan pengawasan langsung. Kita ambil contohnya di lapangan dengan alatnya langsung tes di situ untuk memastikan produk itu tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi memang ke depannya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kita mendorong supaya produk-produk yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga ini juga ada jaminan keamanan dan mutunya. Nah, ini secara bertahap kita menuju ke sana, kita harapkan ke depan semua ada nomor izin. Karena itu sebenarnya jaminan mutu dan keamanan. Soal nomor izin edar ini Bapak, apa ada kemungkinan besar dipalsukan di luar sana Bapak? Ya, untuk pemalsuan kita sudah, Badan POM sudah mengembangkan satu aplikasi yang sebenarnya by HP bisa dicek sendiri oleh masyarakat. Oke, nah, apa jadi aplikasinya itu namanya Cek BPOM. Nah, ini bisa sebenarnya diinstal di HP kita. Kemudian pada saat kita membeli, kita bisa mengecek lagi apakah nomor yang di situ asli atau palsu dengan mengetikkan nomornya di situ. Nah, kalau kita ketikkan nomornya, nanti kalau
tampil profil dari produk itu, maka berarti produk itu memang aman, terdaftar karena sudah ada database-nya di Badan POM. Tapi pada saat kita ketika nomornya atau nama produknya atau nama pabriknya, tetapi tidak muncul profil dari produk itu, nah itu ada kemungkinan produk itu nomornya dipalsu. Hanya memang itu saat ini aplikasi itu baru untuk produk yang dikeluarkan oleh Badan POM, sedangkan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan izin edarnya untuk home industry itu aplikasinya sampai saat ini belum ada. Baik. Nah, baik. Kemudian saya lanjut lagi yang satu yang cek klik itu kan yang terakhir yang kan kadaluarsa. Kadaluarsa. Penting sekali masyarakat, Bapak Ibu semua untuk memastikan produknya belum kadaluarsa. Benar. Nah, di menjelang hari raya begini kan ada beberapa retail memberi diskon seperti itu ya untuk produk-produk yang mungkin sudah dekat daluarsa. Maka sebenarnya kuncinya ada pada konsumen ya. Retail atau distributor memberi diskon seperti itu sepanjang belum kadaluarsa itu benar, tidak salah. Nah, sekarang sebagai konsumen kita harus pastikan bahwa produk itu kalau kita beli dalam jumlah tertentu harus jumlahnya tertentu sehingga jangan sampai kadaluarsanya di tangan kita. Berarti jangan asal beli ya Bapak ya, harus diperhatikan benar-benar itu. Tanggal kadaluarsa. Saya ke Bapak Sam dulu nih Bapak. Soal pengawasan sebelum Natal dan menjelang tahun baru atau sidak kemarin itu apa yang didapatkan di lapangan? Ya, terkait dengan hasil pengawasan intensifikasi dalam rangka Natal dan tahun baru, perlu kami sampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan khususnya home industri yang membuat makanan-makanan, kue-kue, minuman sampai kemarin ya, karena kemarin kita masih melakukan pengawasan dan kita melakukan sampling langsung terhadap produknya dan melakukan pengujian di tempat, dan kita bersyukur sampai hari ini tidak ada yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk pangan. Jadi kami memastikan bahwa yang kami sampling dan kami sudah uji secara laboratorium sampai saat ini aman. Memang dalam intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya dan tahun baru ini kita juga melakukan pengawasan ke sarana distribusi. Memang ada beberapa tempat ya kita temukan masih ada pangan-pangan yang kadaluarsa, tetapi ya itu kita sudah memberikan pembinaan kepada pemiliknya supaya secara rutin ya mengecek produk-produk yang akan didistribusikan, akan dijual ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan produk-produk yang kadaluarsa. Dan karena itu penting juga bagi masyarakat ya sebelum membeli seperti yang dijelaskan Pak Yosep tadi bahwa salah satu yang harus diperhatikan oleh konsumen yaitu mengecek tanggal kadaluarsa itu. Baik, berarti didominasi oleh kadaluarsa ya waktu sidak kemarin untuk hasilnya. Iya, tetapi semakin menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Oh, kalau gitu, tahun-tahun sebelumnya kita biasanya misalnya di distributor besar di gudang masih sering kita temukan yang menumpuk di gudang yang sudah kadaluarsa belum dimusnahkan, tetapi kali ini dengan kerjasama stakeholder yang lain ya kita dengan rutin juga akhirnya pelaku usaha sudah mulai sadar sehingga ya tidak menyimpan produk-produk yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, saya ke Ibu Frama dulu. Ibu, ini kan hasil sidak kemarin itu yang banyak ditemukan itu adalah pangan yang kadaluarsa. Nah, bagaimana ciri mungkin masyarakat harus tahu ciri makanan atau produk yang sudah kadaluarsa itu apa yang harus diperhatikan di sana? Yang sudah kadaluarsa ya. Saya jelaskan dulu mengenai makanan. Tadi banyak sudah dijelaskan mungkin dari segi makanan yang dalam kemasan. Tapi sebenarnya makanan itu juga ada yang kita sebut pangan segar. Ya, kalau kemasan itu yang sudah olahan, sudah diolah. Nah, kalau pangan segar itu daluarsanya ya kalau sudah rusak, gitu ya. Sudah. Ini mungkin awalnya saya mulai dari bagaimana pangan yang aman dulu kali ya. Boleh, karena daluarsa itu kan salah satu tidak amannya itu. Betul.
Saya jelaskan dulu, pangan aman itu artinya pangan yang aman dari 3 bahan berbahaya, begitu. 3 bahan berbahaya, yang pertama itu bahaya fisik, ya benda-benda fisik, benda-benda yang kecil begitu ya, yang mungkin ada pada makanan. Yang kedua disebut bahaya biologi atau karena ada kuman atau mikroba, kemudian bahaya kimia, gitu. Nah, kalau bahaya fisik, sebut saja misalkan kita masak nasi, mungkin ya beras tidak dicuci dengan bersih, akhirnya ada biji-biji batu-batu yang kecil atau apa mungkin, atau makanan yang kena debu begitu, atau bahkan ada juga kan yang ada rambutnya begitu ya. Ya, itu kita hati-hati untuk, memang akibatnya kurang begitu fatal ya kalau yang fisik ini ya, tapi juga tetap hati-hati karena tidak nyaman kalau ada gangguan di tenggorokan kita apabila gitu. Yang kemudian yang tingkatan berikutnya itu bahaya biologi. Bahaya biologi itu bahaya yang ada pada makanan kita karena adanya kuman atau mikroba tertentu. Biasanya umumnya mungkin bakteri atau jamur. Itu tandanya itu kita tandai kalau sudah ada kumannya, itu berarti makanannya mungkin yang kita bisa lihat dengan kasat mata itu makanan yang sudah berlendir, tampilan warnanya, roti misalkan awalnya roti kita krem atau seperti itu, kemudian sekarang sudah kehijau-hijauan atau ungu atau hitam atau seperti apalah itu. Nah, itu salah satu sebenarnya pangan-pangan yang yang sudah daluarsa itu sebenarnya. Kalau bicara tadi yang saya bilang sudah ada kumannya, itu berarti kan sudah daluarsa. Tandanya sudah gitu. kadaluarsa, betul. Kemudian kalau bahaya yang ketiga itu bahaya kimia. Nanti ini penjelasannya panjang sebelum saya jelaskan bahaya kimia, tapi saya biar kaitan dengan yang ditanyakan Kak Justin mengenai daluarsa itu, kalau pangan-pangan yang dalam kemasan, ya jadinya kita bisa tandanya, ya mungkin tampilan fisiknya juga ya dalam kemasan itu, yang awalnya kita beli dia kalau dalam bentuk cairan begitu, sekarang kok sudah ada gumpalan-gumpalan, warnanya juga sudah berubah. Cara kasat mata harusnya gampang itu itu sebenarnya kalau daluarsa itu waktu yang ditentukan oleh pabrik. Jaminan yang diberikan tadi dibilang Pak Yosef, ketika dikasih tanggal izin edar, itu dia jamin bahwa pangan ini saya aman, tapi aman-amannya yang dia jamin itu sampai dengan tanggal daluarsa tadi, gitu. Sampai dengan tanggal daluarsa tadi, sehingga kalau sudah daluarsa sudah tidak ada aman lagi. Tetapi juga beberapa hal yang saya mau pesankan di sini, bahwa tidak selamanya kita patokan pada tanggal daluarsa saja apabila dalam penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuan menyimpan produk itu. Mungkin produk tertentu harus pada suhu tertentu, di tempat tertentu, maka kalau penyimpanannya tidak sesuai, bisa saja belum tanggal daluarsa tetapi sudah rusak, gitu. Berarti kan juga sudah tidak aman lagi, gitu ya. Berarti untuk menentukan kadaluarsanya suatu produk bukan cuma dari tanggal yang tertera di dalam situ ya. Baik, tadi Ibu. Mungkin Pak Yosef belum menjelaskan tentang tanggal daluarsa, tapi pemirsa sepertinya sudah mudah lah ya melihat tanggal. Ada yang dia mencantumkan tanggal, bulan, tahun, ada yang bulan saja. Nah, itu beberapa ada yang masih bertanya, itu patokannya bagaimana? Apakah 3 bulan sebelumnya atau apa begitu? Nah, sebenarnya persis sesuai yang tercantum di situ. Di situ dibilang tanggal, hari ini tanggal 29 Desember 2020, maka daluarsanya di tanggal itu. Baik. Kalau hanya bulan berarti di tanggal akhir dari bulan tersebut. Baik, kita akan bahas lebih detail lagi setelah setelah pariwara berikut ya Ibu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali untuk membahas mengenai bila mana pangan dianggap aman dan apa ciri makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di program Mbak Omong iNews Kupang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Prama. Bila mana pangan dianggap aman, seperti yang Ibu bahas di segmen berikutnya tadi. Ya, saya ulang lagi, yang pertama harus bebas dari bahaya fisik, itu tetap harus jadi perhatian. Kemudian bebas dari bahaya biologi, itu artinya tidak ada kuman atau mikroba yang bisa bikin kita sakit.
tanda-tandanya berlendir, bau gitu, itu kadang sering jujur-jujur saja masih banyak mama-mama kita yang pakai istilah dibuang sayang, sudah basi makanannya begitu, tapi dari malam kemudian besok pagi lihat ini sudah berlendir, sudah ada aroma yang tidak, tapi sayang-sayang karena masih satu mangkok, masih satu ini, satu baskom begitu, aduh sudahlah jangan tuh, pokoknya daripada dibuang. Iya, rugi, padahal rugi-ruginya itu lebih besar rugi kita kalau sudah sampai masuk rumah sakit ya, karena itu biasanya ganggunya ke saluran pencernaan ya, masalah diare dan lain-lain, bahkan ada juga yang bisa sampai pingsan kalau makanan-makanan yang sudah rusak seperti itu, karena memang itu mikroba-mikroba tertentu ada yang sangat patogen sekali begitu ya. Kita tidak tahu pasti secara orang awam, hanya bisa di laboratorium saja yang bisa memastikan ini bakteri apa, jamur apa, tapi mungkin patokan bagi kita orang awam ya yang sudah berlendir tadi, warnanya sudah berubah, aromanya sudah tidak seperti semula lagi, ya sudahlah ya, kita masak secukupnya saja supaya jangan nanti kan berlebih untuk kita buang sayang. Itu akhirnya mungkin yang bisa kita anjurkan. Itu soal maka bebas dari bahaya biologi seperti tadi, aman dari bahaya biologi. Kalau aman dari bahaya kimia, nah ini dia, aman dari bahaya kimia ini artinya bahan-bahan kimia yang akan mengganggu kesehatan. Itu ada beberapa hal bicara tentang bahan kimia yang ada pada makanan. Yang pertama, memang itu boleh ditambahkan pada makanan yang disebut dengan BTP, bahan tambahan pangan. Untuk pangan-pangan tertentu biar dia lebih manis, biar warnanya lebih menggugah rasa begitu ya, biar lebih awet. Betul. Ya, bisa beberapa hari, itu memang ada bahan-bahan tambahan pangan yang boleh ditambahkan dengan batasan tertentu. Nah, itu hati-hati, baca baik-baik, beli bahan tambahan pangan yang jangan yang kita biasa bilang di Kupang ini Wantex, itu pewarna tekstil, pewarna kain. Hati-hati dia mungkin juga dalam plastik yang sama dengan bahan pewarna kain, ini bahan tambahan pangan, atau mungkin dalam botol-botol tertentu yang sama. Patokannya kita lihat di situ ada tulis, ada M, ada huruf M lingkaran hitam, dan itu memang dia akan tulis bahan tambahan pangan. Itu yang kita tambahkan pada makanan-makanan yang memang kita ingin ada warna-warna tertentu yang menggugah. Hati-hati sekali karena ada pewarna-pewarna kain yang hasil uji laboratorium kami dulu-dulunya. Kalau sekarang sudah sampai dengan Bapak Kepala bahwa ketika kita beberapa industri pangan, industri rumah tangga itu yang menjelang hari raya kita uji, tidak ada lagi pewarna-pewarna seperti itu. Tapi dulu-dulunya tren yang ditemukan pewarna kain itu yang sering ditambahkan pada pangan itu yang kita sebut dengan rodamin B, warnanya merah, kemudian metanyl yellow kuning. Itu akibatnya bisa bikin kanker. Wow, Sehingga tapi saat ini sudah menurun ya, Ibu ya? Iya, itu hati-hati dengan bahan tambahan pangan yang seperti itu. Ada lagi, ini dia bukan bahan tambahan pangan, tetapi entahlah secara sengaja, tapi mungkin lebih banyak saya rasa memang bukan sengaja, tapi ada unsur mau ambil keuntungan dari situ, sehingga bahan-bahan yang dia memang akhirnya bisa mengawetkan, tetapi dia bukan untuk pada makanan, sebut saja misalkan boraks. Ya, kemudian atau formalin, itu kita tahu di sini kan untuk mengawetkan maya, tetapi ada untuk produk pangan tertentu yang dipikir bisa mengawetkan, tetapi dua-dua itu juga nanti memang sangat membahayakan organ vital kita dan juga nanti kanker, menyebabkan kanker. Nah, itulah pentingnya sosialisasi dan KIE juga dari Badan POM ini ya Bu ya. Dengan baik-baik kimia. Atau mungkin kalau di mama-mama di rumah saya kasih ingat juga, mama-mama dan anggota rumah tangga lah kadang masih suka makanan-makanan yang hangus. Itu hati-hati, makanan-makanan yang hangus itu bisa menyebabkan kanker. Hati-hati juga dengan bahan-bahan bagaimana kita mengolahnya. Hati-hati dengan wadah-wadah yang dia bukan untuk pangan, sementara kita taruh makanan yang panas dan berminyak. Ketika kita mau tiris makanan gorengan yang berminyak, jangan menggunakan kertas dari koran atau yang ada tintanya. Ya, di situ itu juga ada bahan kimia beracun yang bisa bikin kanker. Itu masih sering banyak digunakan di masyarakat ya, Ibu. Itu kami pesankan juga hari ini. Hati-hati, itu termasuk dalam bahaya-bahaya yang ada pada pangan. Yang kalau terjadi maka kita sebut pangannya tidak aman. Semahal apapun makanan itu, dari luar negeri bahkan mungkin, tapi dengan terjadi hal seperti yang saya bilang tadi, maka sebenarnya itu pangan yang tidak aman. Betul. Ya. Baik, saya ke Bapak Yosep dulu Bapak. Apa saja informasi pada label yang harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah? Baik, tadi sudah banyak
disampaikan Ibu Frama terkait pangan siap saja atau pangan olahan yang langsung dimakan. Tapi label ini kan seperti kita ketahui ada pada pangan yang dikemas, ya, diolah, kemudian dalam bungkusan, kemudian ada label. Nah, label ini sebenarnya penting untuk dibaca karena dia adalah informasi sebenarnya tentang produk. Nah, produsen itu memberi informasi kepada konsumen melalui label. Hanya sayangnya budaya membaca label ini yang belum masyarakat masih sangat rendah. Nah, karena itu kita himbau kepada masyarakat untuk biasakan membaca label. Setidaknya ada 7 informasi. Tadi saya sudah sampaikan nama dari produk itu. Misalnya adalah keripik pisang. Nanti kemudian ada nama mereknya. Kemudian yang kedua komposisi, ini penting. Dibuat dari bahan apa. Kemudian yang ketiga berat bersih. Nah, itu kita bisa baca. Yang keempat adalah kadaluarsa, tadi saya sudah nomor batch atau seri produksi dan kadaluarsa. Itu juga harus. Yang tidak boleh dilupakan juga adalah nomor izin edar. Yang tadi itu MD, BPOM RI, MD, BPOM RI, ML. Kemudian nama dan alamat dari produsen. Dari situ kita bisa tahu produk itu dibuat oleh apa. Oke lah, kadang-kadang kan dalam tataran praktisnya, kadang-kadang kan membaca 7 ini kan tidak praktis. Waktu juga, benar. Nah, setidaknya kita sarankan ada 2 deh kalau misalnya waktu kita tidak cukup. Minimal 2, apa itu Bapak? Nomor izin edar. Pastikan produk itu ada nomor izin edar karena itu menggambarkan keamanan dari produk. Yang kedua, kadaluarsa. Penting, sama juga kadaluarsa itu menggambarkan keamanan dari produk. Minimal 2 itu yang harus diperhatikan Bapak ya. Kalau 2 itu kita AB, nah ada potensi kita mengkonsumsi produk yang tidak aman. Sekali lagi kita himbau, mari kita biasakan membaca label sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi produk. Kadang-kadang yang terjadi apa? Setelah makan ada gejala-gejala tertentu, baru mulai teringat, aduh jangan sampai produknya kadaluarsa. Nah, apalagi apa yang bisa kita lakukan kalau seperti itu? Maka yang terjadi adalah kita sakit, kemudian tentu ada pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk pengobatan dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa kita atasi sepele. Membaca label. Baik, saya ke Bapak Sem dulu nih Bapak. Masih soal kadaluarsa dan hasil pengawasan sebelum Natal dan Tahun Baru dan menjelang Tahun Baru Bapak. Apakah hasil sidak yang dimana kadaluarsa lebih banyak ditemukan dari produk-produk di lapangan? Apakah itu dipengaruhi juga oleh daya konsumsi masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19? Saya melihatnya lebih pada faktor kelalaian dari pihak distributornya. Jadi produk yang mereka distribusikan atau produk yang mereka jual itu ya mungkin karena ya di samping sepi konsumen karena mungkin ada pengaruh dari suasana COVID ini, tetapi mereka juga lalai di dalam memeriksa secara rutin produknya, sehingga ketika kita melakukan pengawasan kita temukan di tempatnya masih ada produk-produk yang tidak layak seperti kadaluarsa tadi. Baik, ini berarti akibat kelalaian dari produsennya itu sendiri Bapak ya? Sarana distribusinya. Sarana distribusinya, iya, baik. Iya. Dan kita rehat sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali membahas lebih detail mengenai apa yang dilakukan Badan POM bila ditemukan produk pangan yang diperdagangkan tidak memenuhi standar seperti tadi kadaluarsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di program Mbak Omong iNews Kupang, dan kita lanjutkan diskusi kita yang semakin seru, dan saya langsung ke Ibu Frama. Ibu, bagaimana cara memilih pangan yang aman? Ya,
Soal memilih pangan yang aman, pastikan bahwa kita semua sudah tahu pangan yang aman itu seperti apa ya, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, bebas dari bahaya fisik, biologi sama kimia gitu ya. Kalau bebas dari bahaya fisik, cara memilih yang aman ya kita pastikan kita pangan yang akan kita makan itu dalam keadaan tidak berdebu begitu kan ya, bahaya-bahaya fisik tadi, tidak ada rambutnya. Betul. Kemudian ya ada kerikil-kerikil atau batu-batu kecil begitu ya. Dan kalau dia memang pangan segar ya kita cuci dengan bersih supaya memang kita sudah menghilangkan bahaya-bahaya fisik tadi. Kalau cara memilih pangan yang aman dari bahaya biologi, pastikan kita tidak konsumsi yang sudah basi, yang sudah berlendir, tampilannya sudah tidak sesuai dari bentuk, warna, semua itu kita jangan pakai prinsip dibuang sayang gitu ya. Ya, kemudian bagaimana memilih pangan yang aman dari bahaya kimia. Nah itu bahaya-bahaya kimianya apa saja itu kita ingat kembali lagi tadi beberapa yang saya sudah sebut. Yang pertama, kalau kita mau bebas dari pangan yang tidak ada bahaya kimia pewarna tekstil, ya sebisa mungkin kita hindari saja dulu pangan-pangan yang memang dia warna-warna mencolok. Soal warna itu kan juga mulut kita kan tidak sebenarnya harus warna ini baru mulut mau itu biasanya, tapi ya lagi-lagi soal ada orang tertentu yang harus warna tertentu yang menggugah rasa barangkali ya. Tapi bagaimanapun juga hati-hati dengan merah yang kami bilang rodamin B, itu merah yang ngejreng sekali gitu, itu merah merona, merah yang itu hati-hati, atau yang kuning methanil yellow. Nah, itu bisa ada pada beberapa produk, misalkan kerupuk ya, kadang yang warna merah berlebihan dan kuning yang ini. Kemudian sirup ya, kita berhati-hati saja dengan biasanya hasil pengawasannya ada pada produk-produk seperti tadi. Jadi kita pilih pangan yang memang warnanya tidak mencolok saja. Apabila kita ragu-ragu merah ini benar rodamin B atau tidak, itu kan hanya bisa dipastikan di laboratorium. Kalau kita belum mampu, tidak punya laboratorium, tidak punya keahlian memeriksa seperti itu sebagai orang awam, ya kita hindari saja warna-warna yang seperti itu. Kalau yang kedua, untuk kita bisa pilih pangan yang aman dari bahaya kimia, misalkan yang saya sebut tadi boraks, maka hati-hati dengan bakso yang kita terlalu kenyal, ya mungkin terlalu kenyal dan getir, karena kadang mungkin kalau daging yang banyak memang kenyal ya, tapi ditambah dengan getir itu kalau kita makan serasa mati rasa di lidah kita begitu ya, mati rasa gitu, itu hati-hati. Atau kerupuk yang terlalu renyah, kemudian ketika di lidah juga rasanya getir tadi, itu kemungkinan ada boraksnya. Berikut mengenai formalin, itu hati-hati dengan kalau ikan yang kita mau beli kemudian dipajang begitu dan tidak ada lalat yang sebenarnya bisa dikenali dari baunya itu khas sekali ya, tapi memang untuk ikan barangkali kadang tidak terlalu bisa dari bau itu karena mereka biasa dosisnya terlalu sedikit, beda dengan kalau kita misalkan disuntikan pada jenazah kan memang aromanya kan menusuk sekali begitu ya, tapi pada ikan mungkin bisa dengan bau seperti tadi, tapi mungkin juga kita lihat dari lalat yang tidak hinggap di ikan, yang itu mungkin salah satu patokan untuk kita terhindar dari bahaya kimia yang ada formalinnya. Kemudian pangan yang aman yang lain-lain tadi saya sudah sebut, kita berhati-hati dengan pangan yang hangus begitu ya. Kemudian juga penjual gorengan yang tiris, gorengannya pakai kertas koran atau itu kan juga salah satu cara kita sudah memilih pangan yang aman dari bahaya kimia tadi. Baik, saya ke Bapak Yosep lagi nih Bapak. Di situasi pandemi COVID-19 ini tentunya masyarakat takut makan di warung-warung atau di PKL, pedagang kreatif lapangan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di warung-warung, Pak? Baik, sebenarnya prinsip menjaga keamanan pangan di rumah makan, di pedagang kreatif lapangan sebenarnya prinsipnya sama. Hanya kita plus sedikit pada kondisi sekarang ini karena ada pandemi COVID. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah tetap jaga prinsip-prinsip keamanan pangan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rama, plus menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita di warung makan, jangan lupa ya, sebagai penyedia warung menjaga meja sehingga ada jarak. Kemudian kita yang mau masuk sebagai pelanggan di situ jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada saat masuk ke dalam warung. Kemudian sedapat mungkin kalau bisa dibeli dan bawa pulang ke rumah itu lebih baik sehingga tidak berkerumun di restoran atau di rumah makan. Jadi tetaplah kita beraktivitas seperti biasa
ya, menjaga prinsip-prinsip keamanan pangan, penyedia warung menjaga kebersihan alat-alat makannya, ya, sendok, piringnya tetap dijaga kebersihannya. Kemudian pedagang kaki lima juga, pedagang kreatif lapangan juga harus tetap menjaga, ya, kebersihan dari gerobak, kemudian wajan yang digunakan untuk cuma harus juga menjaga pada saat kalau ada antrian dia harus bisa juga mengatur sehingga orang tidak bergerombol, kemudian memastikan bahwa kalau kita sebagai konsumen juga jangan lupa pastikan bahwa yang menjual gorengan juga dia menerapkan prinsip 3M tadi, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Kita juga pastikan dia menggunakan masker dan menggunakan celemek, ya, pedagang kreatif lapangan. Sehingga kita jaga betul selain prinsip-prinsip keamanan pangan, tapi juga kita jaga untuk kita terhindar dari penularan COVID-19. Yeah. Saya kira sebenarnya sama, hanya harus plus 3M tadi karena kita lagi berada dalam kondisi pandemi COVID. Sekali lagi kita juga mengingatkan pada pengusaha-pengusaha rumah makan, retail, ya, jangan bosan-bosan untuk selalu menghimbau kepada konsumen, ya, yang masuk ke dalam sarana retail kita untuk menerapkan 3M tadi. Ya, berkeliling sebaiknya juga sebagai konsumen pada saat dari rumah kita sudah punya planning apa yang mau dibeli sehingga pergerakan kita di dalam juga kan sudah tertuju sebenarnya saya mau membeli ini pergerakannya ke sana. Nah ini sebenarnya juga upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir sebenarnya penularan COVID-19. Baik, yang dilihat oleh Balai POM di Kupang sejauh ini apakah di lapangan mereka sudah memenuhi protokol kesehatan? Saya melihat beberapa retail yang besar-besar itu memang menjaga betul protokol, termasuk mengecek suhu, menyediakan fasilitas. Kalau fasilitas ini fasilitas untuk mencuci tangan, nah saya kira ini sebenarnya kerjasama dua pihak, konsumen juga. Kadang sudah disediakan, sudah diumumkan, tetapi konsumennya yang cuek. Jadi sebenarnya harus dua, ya, pemilik sarananya menyediakan fasilitas, kemudian mengingatkan konsumen dengan sering mengumumkan, tapi juga harus perlu kepedulian dari kita sebagai konsumen untuk menjalankan itu. Kembali lagi bahwa kita ada dalam suatu kondisi yang perlu perhatian kita semua. Tidak bisa kita menuntut orang lain sementara kita sendiri abai. Masing-masing kita mulailah dari dan ini untuk pelindungan diri kita masing-masing, ya, kita Bapak, ya. Juga sama sebenarnya bukan diri kita saja. Dengan melakukan begitu kita cuma melindungi orang lain. Betul. Sayang dengan tetangga, sayang dengan sesama. Baik. Kita rehat sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali di program Mbak Omong iNews Kupang. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di program iNews Kupang dan kita lanjutkan perbincangan kita. Saya langsung ke Ibu Frama dulu. Ibu, kita mungkin pengen tahu lebih detail lagi nih bagaimana cara memilih pangan yang aman. Ya, makasih. Ya, saya tambahkan karena tadi saya bicara tentang pangan yang bahaya pada pangan itu sumbangannya dari bahan-bahan tambahan pangan atau yang ditambahkan itu sebenarnya bisa juga sumbernya itu dari kemasan pangan itu sendiri. Kemasan pangan yang wadah, maksud saya, minta maaf, wadah dari makanan kita yang dia bukan food grade. Itu hati-hati kalau makanannya berkuah dan panas. Kantong-kantong plastik yang kita biasa bilang kresek itu jangan jadi wadah langsung dari makanan yang panas dan berminyak, gorengan-gorengan itu juga bisa menjadi sumbangan untuk ada sifatnya karsinogenik, bisa bikin kanker. Satu lagi sering sekarang wadah catering taruh makanan panas itu biasanya menggunakan styrofoam, itu hati-hati juga. Styrofoam itu juga dia ada bahan kimia logam beracun yang ada pada wadahnya yang aman-aman saja kalau kita bukan taruh makanan yang panas dan berminyak. Kalau makanan panas dan berminyak bisa terjadi migrasi, pindah bahan-bahan beracun yang ada pada styrofoam itu pada makanan kita makan tertelan jadi racun begitu. Itu harus menjadi perhatian. Pakailah yang ada food grade-nya, tandanya itu yang apa, ada logo, garpu sama gelas piala.
Itu yang tanda biasanya pada bagian bawah dari wadah makanan kita itu harus harap ini penting sekali nih iya, Bu. Iya. Gitu. Kemudian bagaimana memilih pangan yang aman? Tadi penjelasan di segmen pertama saya itu lebih kepada pangan yang siap saji, begitu. Kalau bagaimana memilih pangan yang dalam kemasan, seperti yang sudah dibilang oleh Pak Yosep tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Prama, dan saya ke Bapak Sem dulu nih. Bapak, apa yang dilakukan Badan POM bila ditemukan produk pangan yang diperdagangkan tidak memenuhi standar? Sekaligus closing statement dari Bapak mewakili Ibu dan Bapak Yosep. Baik, terima kasih. Jadi Balai POM, Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, kita sudah punya SOP, standar operasional prosedur untuk tindak lanjut hasil pengawasan. Ya, tentunya kita dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk sarana-sarana baik produsen atau distributor yang kita temukan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita bisa memberikan sanksi, bisa sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini bisa bermacam-macam. Sanksi administrasi kita berikan teguran, kemudian produknya kita musnahkan atau produknya kita tarik dari peredaran. Bisa juga kita melakukan sanksi penutupan sementara kegiatan, bahkan sampai pada pencabutan izin. Ya, kalau memang berdasarkan analisa resikonya kita bahwa ini berbahaya untuk masyarakat, nah perlu untuk dilakukan tindak lanjut seperti itu. Nah, untuk pangan-pangan yang mengandung bahan berbahaya dan produsennya ada unsur kesengajaan, misalnya menggunakan bahan berbahaya seperti yang dijelaskan Ibu Frama tadi, nah bisa kita melakukan tindak lanjut dengan proses pidana, gitu. Ya, jadi kita bertahap. Kita lihat modus atau risiko yang kita temukan di lapangan. Berarti Jadi ada sanksi administrasi dan juga pidana. Ya, itu. Baik. Jadi itu yang kita lakukan untuk melindungi masyarakat kaitannya dengan obat dan makanan. Baik. Terus silakan closing statementnya Bapak mungkin, atau apa pesan bagi masyarakat NTT dalam menentukan pilihan makanan maupun obat-obatan? Ya, saya Sem Lapik bersama dengan seluruh staf Balai POM di Kupang menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Jadilah konsumen cerdas di dalam memilih obat dan makanan yang akan dikonsumsi dengan satu langkah, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan periksa tanggal kadaluarsa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sem, Ibu Frama, Bapak Yosep. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Sem Lapik, Bapak Yosep Nahaklau, dan Ibu Frama Leviana Polo dalam program Baomong iNews Kupang. Kita berharap semoga pengawasan rutin dan juga pengawalan keamanan pangan menjelang Hari Raya Natal kemarin dan juga menjelang Tahun Baru 2021 yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan selalu gunakan masker jika ingin bepergian. Akhir kata, saya Yustin Sila beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.